Waduh. 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 Wah, ini sih kayak nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Bahaya. Aduh. Hello guys, welcome back to my channel. This is gonna be my first motovlog. So hari ini kita akan pergi ke puncak Peyem di Sukabumi. Nah ini gua dari Pasir Gadung, kebetulan Cikupa ya. Dan kalau gua lihat di map sih akan membutuhkan waktu sekitar 4 jam 40 menitan gitu. Hari ini gue jalan bener-bener siang ya, karena ada nyelesain kerjaan dulu tadi. Dan begitu mau jalan terus tiba-tiba ternyata hujan gitu ya. Jadi memang tantangannya banyak banget tuh hari ini nih. Begitu gue mau jalan, jadi ceritanya gini, gue punya satu jas hujan dan gue sering bawa jas hujan itu ke gunung. Nah terakhir kali gue bawa jas hujan itu ke gunung, ternyata nggak tahu gimana hilang tuh guys. Dan terpaksa gue beli satu jas hujan lagi yang sama gitu ya. Dan kemudian hari ini gue bawa dan gue taruh di box belakang motor gue. Tapi begitu gue beresin gudang di rumah gue ngeliat ada satu jas hujan yang warnanya mirip seperti jas hujan gue yang hilang. Gue kira itu jas hujan gue yang hilang dan ya gue ambil dan gue tukar, karena kan ini gue kira ya ini udah gue pakai gitu kan ya, barang baru yang gue baru beli, udah keep aja lah buat nanti gitu kan. Dan itu apa yang terjadi, ternyata gue bukan masukin ke box belakang lagi, gue masukin ke bawah jok somehow nih, karena banyak banget diberesin barang tadi sambil nyelesain kerjaan juga. Dan kemudian akhirnya gue masukin ke box ke bagasi bawah nih di tengah hujan, baru kira-kira berapa ya nggak nyampe 2 kilo rumah gue gitu, ternyata hujan deras guys. Dan pas gue mau ngambil jas hujan gue itu di bawah jok, sedangkan di motor gue bagian belakang itu banyak banget barang-barang yang gue mesti bukain talinya. Kita lah ya, akhirnya badan basah dan akhirnya gue juga mesti pulang buat ngambil jas hujan gua yang baru gitu kan, karena ternyata ini jas hujan yang salah gitu yang gua ambil itu bukan jas hujan gue yang lama, tapi jas hujan yang cuman baju doang. Ya udah akhirnya pulang dulu ya, itu juga salah satu wasting time. Tapi anyway, kita bakal lewat Cikupa, Parabitung, dan gua rasa nanti kalau lihat di map sih ya rutenya kira-kira akan lewat Curug ke terus ke bawah lah ya, itu kira-kira lah ya sampai ke BSD, dan dari BSD nanti ya bakal ke arah Cikupa Pamulang. Jadi so stay tune, nanti kita akan lanjutin, dan ini sambil ngerekam juga kita bakal cerita-cerita. Mudah-mudahan sampai sana nggak terlalu sore. Kalau lihat ini sih jam 5 ya, mepet banget ya. Mudah-mudahan kita dapat sunset. Kalau lihat di Instagram sih sunset di sana tuh lumayan bagus ya, dan mudah-mudahan cuacanya di sana bagus. Dan ini gue coba buat straight, berhenti sebentar paling ya, buat mungkin ke Indomaret beli air gitu kan. Dan gue juga belum makan siang, jadi lihat aja nanti kita ininya gimana. Oke, so kita jalan ya. So ini sebenarnya bukan pertama kalinya ya gue ke Sukabumi ya, udah beberapa kali gue ke Sukabumi, beberapa kali ke Ciletu lebih tepatnya. Ciletu itu sebelah selatannya Sukabumi, Pelabuhan Ratu Ciletu, dan itu view-nya bagus banget guys. Cuman kali ini gue pergi ke puncak Peyem yang ada di tengahan sebenarnya antara Ciletu dan Sukabumi kota, karena gue ngelihat beberapa konten orang itu kayaknya bagus. Nah cuman gue belum pernah nih ke sana nih.
dan nggak banyak juga orang yang udah nge-review itu tempat, sehingga boleh dibilang ini hidden gem lah. Jadi tempat yang lumayan hidden gem dan nggak banyak orang tahu. Kenapa juga nggak banyak orang pergi ke sana? Karena sepertinya itu tuh bener-bener tuh nggak ada listrik dan bener-bener jalan setapak gitu guys. Dengan view perbukitan dan view laut ya, kalau lihat ya. Oh sorry, bukan view laut, itu yang di satu lagi Putaran Cibuti, yang which is kalau sempet kita bakal ke sana juga, tapi itu lebih ke Pelabuhan Ratu. Tapi kali ini ya puncak belum, nggak ada view laut ya, ini bener-bener kayak pegunungan gitu ya. Dan memang gue juga nggak tahu sih, kalau gue lihat sih dari orang-orang yang udah kesana sih medannya juga nggak gampang, dan lebih gampang tuh naik motor. So mudah-mudahan perjalanan ini jadi perjalanan berhasil dan bisa sampai sana dapat view yang bagus juga, dan terutama menjadi perjalanan yang selamat gitu ya. Karena perjalanannya mau dibilang jauh juga ya nggak terlalu jauh, hampir 5 jam lah ya. Tapi kalau mau dibilang deket juga sebenarnya ya enggak. Jadi ya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja sampai di sana. Dan gue juga nggak tahu apakah aman untuk camping di sana, karena gue bener-bener bakal camping sendiri. Ya mudah-mudahan ada temennya, karena ini hari Selasa juga, finger cross. Nggak yakin juga gue bakal ada temennya, tapi ya berharap sih ada temennya, karena kalau camping sendiri itu tuh gue pengalaman beberapa kali itu agak kurang nyaman ya. Bukan karena takut gaib-gaibnya, gue sih lebih khawatir sama manusianya gitu kan. Namanya kita nggak tahu ya niat buruk orang gitu kan, yang kita sendiri ya diberantemin, dilawanin juga ya habis energi dan beresiko juga. Jadi beberapa kali itu pada waktu gua pergi ke tempat-tempat yang agak remote gitu, yang agak-agak tanpa listrik dan sendiri, akhirnya gua memutuskan untuk cari tempat yang lebih rame. Dan pernah satu kali gue pergi ke Sukabumi itu pas malam 1 Suro. Malam 1 Suro itu 2023, gue ingat banget. Itu sekitar bulan Juni kayaknya ya. Gue pergi ke Selabintana dan gue mau camping di sana, tapi ternyata Selabintananya tutup. Gue tanya dong, tumben tutup? Iya, ini lagi malam 1 Suro. Jadi tutup katanya. Terus gue tanya, kalau sini tutup yang lain gimana ya? Terus dia bilang rata-rata sih tempat wisata kalau malam 1 Suro di daerah sana ya, gue sih nggak tahu tempat lain, tapi kalau daerah sana dia bilang pasti rata-rata tutup karena ini malam 1 Suro lah. Ya namanya kepercayaan gitu kan. Akhirnya ya udah malah melipir ke hotel. Tapi ada bagusnya juga, karena waktu itu gue udah hari keempat kayaknya arah perjalanan pulang. Jadinya juga memang udah lama banget nggak kena kernet gitu kan. Jadi gitu gue masuk hotel berenang enak banget gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak gitu kali ini nggak gitu ya, tapi ya itu sebuah pengalaman aja sih menurut gue yang menarik gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada temennya, kalau ada temennya juga ya enak gitu kan, lebih safe lah. So akhirnya gue makan di sini nih guys, sate Marangi SN 444. Aduh, kita cobain ya makanannya enak apa enggak ya, nggak tahu juga nih. Oke. Wah mantep nih guys, sate Marangi pakai sambal oncom ya. Kita makan dulu ya, nanti baru lanjut lagi jalan, sambil nanti beli air minum dulu buat perjalanan. Oke, makan dulu, selamat makan. Iya, kita udah sampai di Kabupaten Sukabumi. Kira-kira 1 jam 20 menit lagi nyampe. Pas nyampe kayaknya udah deket meggelep ya. Mudah-mudahan sih keburu ngeliat sunset. Ya, tadi hujan guys. Tampaknya perjalanan hari ini diwarnai dengan hujan bolak-balik. Di Bogor hujan, berhenti nyampe Sukabumi hujan lagi. Sekarang jalan lagi kering ini, tapi gue lihat nih masih pakai jas hujan kan.
Jadi ya begitulah. So 1 jam 19 menit lagi. Mudah-mudahan keburu lihat sunset. Ya keburu ada sunset gitu ya, karena kan mendung begini nggak tahu juga. Waduh. 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 Wah, ini sih kayak nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Bahaya. Aduh. Aduh. Rosok lagi. Gila, gue nekat juga ya. Wah, gila. Emang bisa? Gila kali. Ya, taruh mana lagi? Aduh. Aduh. Sini lagi. Gila sih. Gila tuh. Nyangkut. Gila, nggak nyangka. Agan. Udah keluar guys, tapi suara nyangkut. Aduh, mudah-mudahan ada yang nolong. Suara motor. So semalam guys, ternyata dapat musibah. Jalan yang ditunjukin sama Google Map itu ternyata tuh jalan setapak yang longsor, dan pas posisi itu nanjak terus, dan kita juga nggak tahu, maksudnya gue juga nggak tahu kalau itu longsor. Ya udah, jadinya naik terus deh. Begitu naik terus, ternyata nyampe di jalanan yang tanah dan lumpur. Akhirnya mundur dong. Nggak bisa tahan motornya karena berat, banyak barang juga. Akhirnya nyemplung lah ke samping. Ya memang nggak jauh gimana sih, maksudnya nggak dalam gimana sih, mungkin sekitar ya 40 cm lah ya. Tapi butuh waktu kayaknya lebih dari 1 jam itu buat gua turunin, angkat pelan-pelan motornya sendiri lagi ya. Dan kemudian setelah gua selesai, ada orang yang nyamperin, katanya dia tinggal di bawah. Emaknya kasih tahu, ibunya kasih tahu ada senter di atas sama suara orang suruh ngecek. Ya udah, akhirnya dia kasih tahu bahwa itu longsor, dan itu kanan kiri yang gue jatuh itu ternyata kuburan. Tapi tenang, nggak ada gangguan. Jadinya ya sudah, akhirnya kemudian karena udah terlalu malam dan hujan juga, akhirnya gue mutusin untuk cari hotel. Jadi lah disinilah akhirnya di sebuah hotel di Sukabumi.
langsung nyampe, langsung udah capek banget ya. Oke, nanti kita update lagi ya. Hari ini kita bakal tetap ke puncak peyemnya. Segala sesuatu yang penuh perjuangan hasilnya pasti bagus ya, mudah-mudahan. Oke, bye. Dan belok ke sini nah ada tulisan tuh arah puncak peyem. Nah di sini guys. Putra nanya, kalau puncak peyem lurus lagi sini ya? Mau ke puncaknya? Puncak peyem ya? Ya belok situ ada belokan, belok situ. Di atas ada belokan sedikit. Oh, iya. Udah dari situ mah lurus aja. Siap. Oke, makasih ya. Tuh banyak. Ini ada pelangnya sih, harusnya orang bawa aja pelang. Saya di sini nggak ada pelangnya. Oh iya nih ada nih. Arah puncak peyem. Nah guys, di sini kembali tantangannya. Jalanannya tidak rata. Tapi udah bener sih kita. Jalan-jalan bebatuan ini aja yang. Tapi sebenarnya kalau hujan ya, jalan-jalan bebatuan begini tuh lebih baik loh daripada tanah loh. Kalau hujan jadinya tuh licin banget kalau misalkan tanah. Kalau bebatuan begini mending lah, dia nggak licin lah, karena bahaya banget sebenarnya kalau tanah tuh kalau kita hujan gitu ya, lagi turunan gitu ya atau tanjakan gitu ya, waduh ya kayak semalam itu yang ada nyusruk. Waduh mantap ya, perjuangan dulu untuk bisa sampai ke ya, tempat ini, tempat cantik ini sih ya emang perjuangan sih. Kamunya konturnya naik turun, tapi kalau udah tanjakan begini sih nanti nurunnya sih nggak masalah sih ya guys. Selamat datang yang di puncak peyem Sukabumi. Tanya dulu aja. Mau ngemping bisa ya. Sendiri langsung ke ininya aja atau gimana? Di sini nggak bisa di sana tenda ya? Nggak bisa ya? Ya akhirnya sampai juga kita di puncak peyem. Gue baru setup tent, cukup lama juga nyetup tentnya tadi gara-gara anginnya memang lumayan gede, namanya di puncak atau di bukit memang begitu ya guys ya. Anginnya besar, jadi karena gue sendiri juga agak kesulitan juga untuk bikin tenda dan bikin flashlight. Tapi ya dengan kesabaran dan kesabaran gitu tetap ya akhirnya untungnya bisa berdiri juga tenda dan flysheetnya. Dan kalau teman-teman mau camping ya, pergi ke puncak ya, teman-teman harus lihat dulu areanya itu banyak pohon atau enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke area camping yang enggak banyak pohon, gua saranin banget untuk bawa flysheet, karena kalau enggak menderita teman-teman, panas teman-teman. Ini udah mulai sore ya, udah mendingan gitu ya ngelihat view-nya sih mantep banget, dan gue merasa ya terbayarkan ya. Kemarin nyemplung ke kuburan, itu semua terbayarkan ngelihat view-nya.
Ini sayang Gunung Gede Pangrango, jadi pemandangan belakang ini Gunung Gede Pangrango. Ini lagi ketutupan sama awan, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi tadi itu kelihatan jelas, lumayan jelas, dan itu keren banget sih. Ya, sangat disayangkan ya guys, pagi ini tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata kabut semua, dan tadi pagi pun sempet hujan gerimis ya. Tapi inilah namanya kita datang ke alam ya, berkunjung ke alam. Nggak ada sesuatu pun yang pasti, dan ternyata ya nggak seperti yang kita harapin. Tapi kalau aku bilang sih ya masih bisa lah ya untuk dinikmati gitu. Nah, berharap nanti agak siangan awannya turun, kabutnya turun, dan kita bisa ngeliat Gunung Gede Pangrango. Jadi ya kalau kemarin-kemarin teman-teman udah perhatiin gitu ya, posisi gua kameranya mirip-mirip, dan Gunung Gede Pangrango tuh di sana. Dan view-nya tuh kelihatan banget. Jadi ya nikmatin. Nanti gua akan share video-videonya. So, gue bakal nunjukin ke teman-teman dari depan awal masuk ke Puncak Payem ini ya teman-teman ya. So, setelah kita masuk, jadi jalanannya itu dari sana. Dan ini jalan setapak, bebatu dan tanah gitu ya. Jadi kita sampai di sini dan parkir motor di sini. Jadi kalau kata A-nya, kalau misalkan weekend tuh ya bisa sampai ke depan-depan situ, motor penuh semua sampai ke sini, dan mobil-mobil tuh bisa parkir sini sampai ke, kalau teman-teman lihat tuh ada kayak saung gitu, nah sampai ke sana. Jadi memang kalau weekend Sabtu Minggu di sini tuh ramai banget teman-teman, karena memang view-nya sih mantap. Nah, ini pos jaga di sini, kita bakal selesaikan administrasi, dan ini ada warungnya. Dan di warung ini kita bisa beli berbagai macam yang kita butuh, pertama jajanan ya teman-teman ya. Jadi setelah itu kita masuk, selamat datang di Puncak Payem. Dan inilah areanya. Kalau ke sana itu ke arah perumahan, rumah-rumah warga. Dan sebenarnya daerah ini nih, Puncak ini adalah daerah relokasi dari warga-warga yang agak ke bawah, tinggalnya di bawah sedikit, yang kena musibah sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi tanah itu bergerak dan bikin patahan gitu ya. Jadi tanahnya kebelah, dalamnya sampai 6 meteran, dan kemudian mereka takut bahaya, jadi mereka direlokasi ke daerah sini. Dan kemudian ya mulai melihat adanya peluang juga, dan karena ada beberapa pendaki yang camping, dan di sini tuh sebelumnya itu tuh hutan ya guys, jadi kayak tanaman yang tinggi-tinggi, nggak dijadikan kebun, belum ada yang garap, terus hutan. Terus kemudian para pendaki itu datang dan kemudian pinjem orang gitu, atau yang punya warung gitu. Dan 1-2 lah ada tiap malam, kadang-kadang kalau weekend malah lebih ramai gitu. Dan kemudian akhirnya di lewat swadaya warga, akhirnya dibabatlah ini semua dan dijadikan sebuah tempat wisata. Nah, cuman hari ini tutupi semua awan gitu ya. Ini sebenarnya kalau bagus banget sih kalau misalkan lagi cerah gitu ya. Dan ini semua kalau kita kesana gitu, itu view-nya kota Bogor, Sukabumi, view-nya Sukabumi.
dan itu Gunung Gede Pangrango, cuman ketutup gitu. Dan ini arah utara dan matahari itu terbit dari sana. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan, di semua kita jalan terus aja. Nah, ini tenda gua. Kita turun ke bawah lagi ya. Jadi dulu awalnya katanya malah sempat mobil itu boleh turun ke bawah sini, cuman lama-lama katanya ngerusak jalurnya, ngerusak tanahnya, akhirnya nggak dibolehin lagi. Motor juga sama, katanya tuh motor boleh, cuma sekarang udah nggak boleh. Nah, jadi ini ujungnya. Kemarin rencananya gue mau campingnya di sini ya, di tempat yang ada tenda ini. Cuman kemarin pikirnya nanya, kemungkinan yang jaga bilang ada kabel untuk listrik. Jadinya akhirnya gue agak mundur dikit ke belakang dengan harapan supaya bisa nyambung listrik. Kabelnya juga kayaknya nggak cukup dan kayaknya juga yang nggak perlu, karena di pos tadi itu bisa buat ngecas HP gitu kan. Nah, sedangkan yang gue butuhkan sebenarnya kan cuma ngecas HP dan buat ngecas peralatan gitu, yang which is tinggal gue udah bolak-balik ke posnya untuk numpang ngecas, dan itu nggak masalah. Jadi sampai di sini, sampai di sinilah ini udah tanah garapan ataupun warga. Ini ada beberapa rumah juga. Kalau kita campingnya di sini dan cuaca bagus, benar-benar bisa kelihatan banget Gunung Gede Pangrango sebelah sana. Ini cukup. Lihat lagi ke arah sana. Yang menarik daerah di sini tuh banyak anjing ya, no? Tapi anjingnya itu nggak ada yang takut manusia gitu. Kalau gue bilang sih itu membuktikan bahwa anjing-anjing di sini tuh nggak ada yang dikasarin, karena biasanya anjing-anjing kalau dikasarin itu mereka akan takut sama manusia, atau misalkan anjing-anjing yang trauma lah ya. Tapi di sekitar tenda gua aja ada beberapa anjing yang nongkrong aja nungguin makanan, karena dari kemarin memang gua kasih makanan gitu. Areanya nggak terlalu luas, cuman ya lumayan lah ya. Yang penting kalau teman-teman mau kesini jangan terlalu malam kalau weekend. Kalau hari biasa sih saya rasanya sih selalu ada tempat. Kalau gue tanya sama AA-nya ya, cuman kalau teman-teman mau datang weekend itu harus datang siang supaya bisa tempat. Di sini juga teman-teman kalau misalnya mau nyewa tenda, nyewa peralatan, mereka punya lumayan lengkap ya teman-teman, tapi terbatas. Jadi siapa cepet dia dapat. Nah, ini doang areanya. So, tarik ke Puncak Payem. Kalau A-nya bilang sih, kalau musim hujan nggak disaranin bawa mobil, karena jalur yang tadi itu jalurnya lebih banyak batu dan tanah ya, tanah merah gitu ya, yang kalau hujan itu jadi lumpur gitu ya. Nah, kalau musim hujan motor, nanti gue bakal kasih nomor telepon pengelolanya, A-nya, dan teman-teman boleh misalkan nanya, jangan kayak gua ya kan. Gua kali ini nggak tahu gimana ya, miss aja sih. Biasanya gua kalau ke tempat baru tuh pasti nanya gitu, hubungi pengelolanya dan tanya-tanya. Kali ini nggak tahu gimana, miss lah. Nah teman-teman kalau misalkan mau nanya, mau bahkan kalau mau dijemput, kalau nyasar bisa ya teman-teman ya. Ini pengelolanya sangat ramah, dan kalau gue bilang harganya sangat reasonable, malah gue bilang terlalu murah. Karena
ya mereka sebenarnya butuh dana untuk pengembangan tempat ini supaya bisa jadi lebih nyaman sih. Tapi mungkin karena ini baru, walaupun ini udah lama dari 2020, tapi sempat berhenti 2 tahun karena pandemi. Jadi awal 2020 itu mereka mulai, tapi setelah jalan berapa bulan ternyata pandemi, banyak ada PSBB, pengetatan, sehingga sepi gitu ya. Dan akhirnya baru mulai lagi itu ya 2 tahun belakangan. Dan warung yang tadi kita lihat itu baru berjalan 3 bulan teman-teman. Jadi memang ini baru daerah rintisan kalau gue bilang sih ya. Dan ya harganya ya terbilang agak murah karena cuman motor 5.000 sama ininya sih 15.000 satu orang. Ya mudah-mudahan lah ya teman-teman, kalau misalkan ini bisa datang juga menikmati pemandangan, jangan nyari murahnya sih, tapi mungkin bisa ya membantu lah apa yang bisa dibantu gitu kan kepada mereka gitu kan. Orang-orangnya sih menurut gue baik-baik, ramah-ramah, ngobrolnya enak gitu kan. Karena semalam gue ngobrol dengan AA-nya, dengan tetehnya yang punya warung gitu ya, lumayan lama nanya-nanya gitu. Nah, kenapa dinamakan Puncak Peyem? Jadi dia bilang ceritanya ada beberapa versi sebenarnya. Tapi ada yang bilang begini, Puncak Peyem ini dibilang, peyem itu kan tape. Nah, tape itu ternyata dulu ada 5 tukang tape yang kalau nongkrongnya itu daerah sini, di Puntrat bawah situ katanya. Jadi lumayan terkenal lah kalau orang mau nyari tape, nyarinya ke daerah sini, kalau orang sekitar sini. Jadi ditanya, oh ya puncak mana? Maksudnya itu daerah mana? Oh itu puncak yang ada orang jual peyem gitu kan. Jadi dinamakanlah Puncak Peyem karena dari kata tape. Tapi ada versi lagi yang bilang waktu dulu zaman Belanda di sini itu dijadikan tempat simpen-simpenan harta karun katanya. Harta karunnya apa ya gue nggak tahu, tapi kalau gue bilang sih harta karunnya pemandangan ini teman-teman ya. Tapi dia bilang penyimpanan harta karun. Jadi peyem itu dari kata simpen-simpenan kalau bahasa Sunda. Jadi bukan dari kata tape. Jadi versi yang manapun ya inilah Puncak Peyem. Oke. Bu, pamit dulu Bu ya. Ya, sampai ketemu ya Bu. Mari Bu, ya hari. Ya, kita kapan-kapan balik lagi Bu. So, mari Bu. Kita siap-siap pulang. Tapi sebelumnya kita mau makan dulu. Nah ini trek turunnya guys. Kalau lihat di map sih kira-kira naik motor ya 5 jam lah sampai ke Tangerang. Nah ini trek seperti ini guys. Kalau hujan tuh lumayan licin ya. Terus kalau teman-teman perhatiin ya, ini ada undakan di kiri kan. Bisa nggak bawa mobil? Bisa, tapi bannya harus di sini dan di sana, jangan sampai ke sini. Karena kalau udah kayak gitu pasti nyangkut tuh. Kalau misalkan ke arah kiri gitu ya. Ini gua karena sambil ngomong nggak konsentrasi, jadi agak susah jaga keseimbangannya.
Bu, punten turun sini Bu ya. Mau keluar. Sini ya. Kalau mau keluar ke jalan besar. Oh, situ ya. Oh iya. Ya, makasih Bu. Sampai lupa gue jalannya. Jadi si A ini cerita kalau kemarin itu semalam sebelum gua datang itu, yang gua nggak jadi datang itu hujan-hujan jam 2 pagi, ada rombongan moge Ducati yang coba buat naik. Untung juga loh gua nggak maksa naik loh. Jadi ternyata mereka nggak bisa naik karena tanah ini nih licin sekali. Dan akhirnya mereka taruh motornya di bawah dan jalan ke atas. Di sini mungkin ya, ini motor kemudian nggak naik. Kalau mobil gimana? Mobil sih bisa naik. Yang penting kalau gua rasa, entah ya, kalau mobil kecil ya, ya mungkin naik aja sih. Cuman mesti hati-hati aja. Tapi kalau hujan nggak saranin sih. Itu bahaya banget ya, karena banyak tanjakan yang curam. Kalau hujan, ini gue ngomong sambil konsentrasi, ngomongnya agak-agak banyak pause-nya, jadi maklumin aja guys. Kalau kita bawa motor touring sih 250 cc, tergantung juga lah ya. Mungkin bisa naik, mungkin enggak. Tapi kalau gue bilang sih yang harus ambil risiko ya, notot untuk diketahui. Berarti kalau bawa mobil, A-nya gue juga bilang nggak disaranin kalau lagi musim hujan. Kalau di sini sih nggak masalah nih, tanjakan tadi tuh. Soalnya ini sih walaupun tanahnya nggak rata, tapi tanahnya batu, mobil sih nggak bakalan kepleset. Yang bahaya tuh yang tadi tuh. Dan teman-teman jangan salah loh, tanah batu begini bikinnya juga nggak murah loh, karena batunya mesti dipecah kecil, terus dibiarin gitu sampai dia akhirnya agak mendem karena diinjak-injak terus. Tapi itulah buat ngegripnya, supaya jangan licin. Tapi ya gue ya definitely bakal balik sih, karena nggak terlalu dapet ya view-nya ya, cuma sebentar bagus, habis itu kabut. Ya memang namanya mengunjungi alam begitu sih guys, tergantung rezeki juga, nggak bisa diprediksi.
Padahal ban gue udah lebar. Nah ini juga salah satu ya guys ya, penting ya kalau kita ketemu model kayak begini ya, jalannya jangan di sana tapi jalannya di sini. Kenapa? Karena kalau jalannya di sana dan kita kehilangan keseimbangan bisa resiko buat nyemplung. Tapi kalau di sini kita hilang keseimbangan, ya udah paling ke tanah. Jadi ini mungkin yang nggak nge sih, tapi ya makanya gua kasih info, atau mungkin udah ada yang nge juga. Itu sih memang logika. Tapi ya namanya kadang-kadang kita nggak dikasih awareness, ya mungkin bisa lupa juga atau bahkan nggak nge gitu ya. Tapi kalau pengalaman gua jalan kemana-mana, ya itu hal-hal kecil yang kita secara sadar harus perhatikan gitu. Karena kalau enggak ya lumayan berbahaya. So, sampai di sini perjumpaan kita di vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di destinasi-destinasi berikutnya. Thank you for watching guys.